I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying. Halo, nama saya Ade Nur Jamil. Saya memilih prototipe koi fish. Saya tinggal di Komplek Bumi Cibiru Raya, Blok B, nomor 70A di Bandung Timur, Desa Cibiru Wetan. Nah, sekarang saya memiliki usaha koi itu sejak 2020 ketika corona mungkin udah hampir 2 tahun ya. Ya mungkin saya main di dunia dalam koi sekitaran 1 tahunan, dan saya mulai belajar. Terutama saya belajar pertamanya ke Bandung Timur Koi, yaitu dekat juga di sini daerah Cibiru ke Adedi. Dan itu kan Bandung Timur Koi terkenalnya dengan asagi susunya. Nah, dari situ saya mulai belajar tentang ikan koi, jenis-jenisnya. Awal mulanya saya cuma hobi aja, cuma sekedar hobi untuk piara ikan koi, dan makin kesini saya nyobain untuk jualan ikan koi dan berbagai jenis mengolah ikan koi lokal, ikan koi impor, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Nah, selain ikan koi juga saya jualan alat media filter, perlengkapan untuk koi, pakannya mulai dari pakan lokal, pakan impor, dan media filter lainnya. Untuk mulai jenis ikan koi, istilahnya koleksian saya sendiri itu ada untuk di asagi. Nah, asagi ini di ukuran 50 cm, dan jenisnya ini asagi dari Kosokai ya, Kosokai. Nah, untuk melihat asagi yang bagus itu istilahnya disebut kalau penghobi ring. Kalau untuk istilah koinya itu aminenya. Nah, untuk asagi sendiri memang si benihnya atau merahnya itu harus bawahnya itu ada nggak sampai naik, jadi sampai minimal dia ada di bawah ring asagi itu sendiri, dan kepalanya bersih, harus bersih ya, dan bodinya harus profesional untuk membeli di jenis asagi sendiri. Nah, susu Yamaju memang kita harus lihat di ringnya ya. Pertama ringnya harus rapi. Nah, kalau kita tarik benang itu lurus lah, harus lurus. Nah, mulai dari susu ini, dan merahnya harus merah strong ya. Dan kebetulan susu ini juara 4 di Purwakarta. Ini susu impor Yamaju, sertifikat impor Yamaju. Nah, ini dari Kiko ukuran 50 cm lebih lah, ukuran 53 cm lebih. Nah, ini jenis dari Kiko ya, untuk kelas di show-nya sendiri ini show quality ya. Ini show di quality maksudnya Kawarimono, kelas Kawarimono. Nah, untuk yang ikan-ikan show kita juga ada menyediakan, ikan-ikan biasa pun ada. Nah, ini jenisnya Benihiko. Benihiko itu harus ikarinya tebal, dan si Benihiko ini kan karena merahnya, Benihiko sebutnya merahnya memang harus merah strong. Nah, salah satu, nah ini jenis Ochiba Shigure. Ochiba ada beberapa yang memang pas begitu dimasukkan kolam ada yang jadi hitam. Nah, itu kan balik lagi ke gennya ya. Kebetulan ini Ochiba lokal. Siapa bilang lokal nggak bisa jumbo ya, nggak bisa besar. Ini
ini lokal, lainnya Ogata. Nah, untuk sebagai di kolam saya sendiri, ini ikan yang paling besar lah istilahnya, ukuran 60 cm, juga sigure. Nah ini juga bisa show quality di ukuran 60 cm. Maksudnya nanti bisa mudah-mudahan kalau diperdekat bisa dimasukkan ke show ya, bisa best lokal atau best di Oshiba. Nah ini jenis Goshiki ya. Goshiki ini gendong telur ukuran 57 cm. Nah, biasanya saya kalau untuk dipijakan atau di breeding, biasanya saya dengan Bandung Timur Koi untuk di breedingnya. Dan beberapa jenis Goshiki ini memang kuronya ini sih masuknya bukan untuk ikan ya, bukan untuk quality sih, cuman bodinya body female, bodinya body profesional. Kalau untuk Goshiki ini sendiri mungkin wah istilahnya mah kita harus Goshiki yang benar-benar bagus tuh kuronya, itemnya, bodinya harus cropping dan kuronya harus bagus. Istilahnya mah hitamnya. Ini Karashi Ginrin masuknya ukuran di 48 cm. Ini Karashi jenisnya Karashi Ginrin. Karashi Ginrin ini kebetulan saya dapatnya mata merah dan ini male. Dan bodinya juga bodi profesional, bagus. Dan ginrinnya lumayan padat. Kelas Ginrin istilahnya masuknya Ginrin C kalau untuk show. Nah, ini bisa, cuman nanti bodinya mungkin belum istilahnya belum kita ya, belum mondok gitu. Dan sekarang ini koleksian saya Tanto Soa, dari ukuran dulu saya cuma 20 cm ya, sekarang mungkin ada ukuran 40 cm-an, 40 cm-an Tanto Soa Doitsu maksudnya ini. Nah ini jitai, istilah jitai itu munduk ya, kayak badak. Ini bagus, profesional, show quality juga untuk jenis Tanto Soa. Cuman ini mungkin bedinya harus dimerahin lagi. Jadi untuk pus bedi itu istilahnya yang merahnya itu harus pakai color. Colornya ya bisa, saya biasa pakai satu kari ataupun super red dari bulan. Dan saya juga punya koleksi yang ini Itsuri. Nah Itsuri ini bodinya udah profesional ya, udah bulky sebetulnya. Kalau untuk cari ikan koi itu yang bagus tuh yang bulat ya, istilah bulat profesional kayak terkenal bulky lah istilahnya. Nah bulky ini badannya enak dilihat lah, minimal kita sebagai penghobi enak dilihat dulu untuk ikan jenis itu sendiri kan, karena kan seleranya beda-beda ya. Nah untuk jenis Itsuri ini sendiri beningnya merahnya itu harus pekat, harus merah, dan nggak ada pasir itu bintik-bintiknya. Nah ini salah satunya Sanke ya, Sanke udah punya owner, ada punya konsumen. Nah si Sanke ini jenisnya pola memang sininya harus istilahnya apa ya, tapak kucing, harus zigzag gitu kan. Jadi Sanke ini Sanke juga jadinya bagus, patternnya bagus, polanya enak lah, enak dilihat. Seperti Sanke ini ukuran di 50 cm-an, ada 50 cm. Dan saya juga ini ada kebetulan Shiro nih, Shiro juga bodinya bagus, bonuk ya. Shiro tubuhnya harus pekat. Nah ini kebetulan ukuran 40 cm. Shiro harus Shirojinya harus bagus, Shiroji itu putihnya harus kayak salju kalau untuk Shiro. Nah, terus moto buronya juga untuk di kelas Shiro harus ada moto buro sifat di siripnya, ikannya ya harus seimbang. Ini salah satu koleksi yang saya juga, cuma udah punya kos banget. Ini disebutnya Benny Kumon, jenis Benny Kumon. Ini jenis susah juga ya dapetnya biar bodinya enak gitu polanya. Dan kebetulan munduk juga
bulky. Kebetulan sini saya juga koleksiannya munduk-munduk lah istilahnya, bodinya bagus-bagus karena kan kedua masih pakainya rata-rata pakan impor. Nah, untuk pakan itu sendiri saya biasanya dikasihnya pakan sapi kari bulan, pakan sapi kari bulan GPD dimix ya, dimix sama colornya ada dari sapi kari color. Nah ini ada Kohaku Dainichi. Kohaku Dainichi ini kebetulan saya dapatnya brodernya Mihara X ya, jadi jarang untuk dapetin blonder Mihara X ini. Kebetulan saya dapat, mungkin ya dapatnya kurang, tapi minimal ini untuk pejantan lah, untuk pejantan, untuk breeding istilahnya. Karena untuk mendapatkan ikan-ikan terbaik istilahnya saya pasti pakai indukannya yang impor. Ada juga penjaganya dari impor juga. Jadi nanti ada disebut dengan ikan koi X1 F1. Ya, dan ini juga saya kebetulan ada Soragai Jinjin ya, istilahnya disebut maskot lah, maskot saya. Saya lebih sekarang fokusnya ke ikan-ikan yang berjenis ada gintinnya lah, kayak Shiro Gintin, saya Soragai Gintin. Namun saya punya maksud Kawabako Gintin. Istilahnya saya sekarang lagi fokus di Gintin ya. Untuk show-nya itu di Gintin C, Gintin B, dan Gintin A. Soal Gintin pun ada saya beberapa koleksi. Nah kebetulan ini Soragai Gintin ini saya juara di Kiara Park Bandung ya, show kemarin best in size ukuran 35 cm yang mungkin sekarang udah 40 cm ya. Waktu di Garut pun juara lagi best in size, dan beberapa ikan juara pun di sini ada, dan mungkin ada beberapa yang kecoret bukan juara 1, juara 4, juara 3, juara 2. Ada beberapa yang mungkin nanti di next review lagi. Sekarang tips and triknya untuk pemeliharaan koi sih istilahnya pasti kita piara ikan koi itu bukan piara koinya ya, tapi airnya. Nah, airnya yang bagus tuh yang bagaimana? Terutama kan saya ini kolam ini saya pakai ada 3 chamber ya, Raptor L 3 chamber, dan kebetulan saya pakai jaring layar Bioball, Crystal Dio, dan Biopom, terus sarang jahe pun ada untuk mengatur pH, oyster. Nah, saya juga di sini menyediakan berbagai macam media filter untuk penghobi. Kalau untuk mau beli media filternya kita ada. Nah, untuk konsultasi masalah kolam, kita pembuatan kolam ada menyediakan juga. Untuknya peralatan untuk koi itu sendiri lah, mulai dari mesinnya. Ini kolam saya ini pakai surumi, pakai mesin surumi dan Jepang ya, mesin surumi. Kemarin 16.000 liter per jam, 16.000 liter. Untuk pakannya sendiri saya pakai pakan impor, pakai sapi kari bulan, agar bodinya bulky istilahnya kan disebut dari penghobi itu bulat-bulat lah, enak dilihat, pada berisi badannya. Karena memang penilaian koi itu sendiri hampir 60% dari bodinya dulu, badannya dulu. Nah untuk colornya saya biasa pakai sapi hikari super red, pakai sapi hikari. Dan untuk ya istilahnya untuk penghobi pemula istilahnya kita harus piara airnya ya. Saya sering juga nge-briefing, istilah briefing itu jadi sehari sekali paling 20% dikurangi briefing lagi, dan sering-sering back post. Kalau di sini back post itu ya paling murah, chapter 1, chapter 2. Ya istilahnya kita harus memang jaga benar-benar kualitas airnya, dan harus jaga juga keseimbangan kita untuk kasih pakan, jangan terlalu banyak juga.
jelek juga gitu kalau masih pakan terlalu banyak. Jadi kita harus lihat dulu nih kekuatan media filter kita bagaimana yang bagusnya. Walaupun misalnya kelihatan kan kalau misalnya udah sakit biasanya dia mojok sendiri berpisah dengan kelompok yang lainnya ya, kalau nggak menyendiri gitu. Isolasi mandiri lah istilahnya. Nah nanti kalau udah kelihatan kayak gitu ya mungkin airnya udah mulai kurang bagus ya, berarti otomatis kita harus sering dikuras dan di backwash. Cuman kan untuk lebih bagusnya kita nge-baking istilahnya. Nge-baking itu tambahin air, kurangin air, ngebuang. Nah di protective coitis ini kita juga menyediakan berbagai jenis ikan koi ya, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Untuk harga ikan koi ini sendiri kita tidak bisa membandingkan ikan koi kecil itu murah, ikan koi besar itu pasti mahal. Enggak juga, jadi gimana kualitasnya juga. Nah, saya juga ada ikan kecil mulai dari harga 35.000 sampai ya istilahnya 1 jutaan lah, sampai 1 jutaan. Nah, untuk ikan koi ini sendiri dilihat dari kualitasnya masing-masing jenisnya. Mulai dari harga yang paling mahal sih saya di sini harga ikan koi dari susu yang maju itu sekarang harga 15 juta ya. Karena impor. Yang paling murahnya paling ada juga yang biasa-biasa aja gitu, yang untuk pemula, karena mungkin kita juga pasti ngasih saran. Saya kalau ada yang mau beli ke sini juga istilahnya pasti tanya dulu kolamnya gimana, takutnya kan beli ikan yang mahal nanti saya kan istilahnya mah hasil ke penghobinya belum tahu ngurusnya, sayang kan takutnya mati atau apa. Makanya saya istilahnya untuk menyarankan atau untuk konsultasi bisa, dan datang ke protective coitis pun istilahnya mah berkunjung, tidak harus membeli. Istilahnya nih untuk ngobrol, silaturahmi, cari-cari saudara lah. Nah selain jualan koi juga, kita istilahnya mah jualan mulai dari mesin ada, kita mulai dari gimana ini ya, balik lagi ke kolamnya. Misalnya kolamnya luasnya 2x2 ya, mungkin nanti kita saranin pakai mesin apa-apanya, pakai mesin ya, salah satunya JTP atau susur turun pun ada. Nah kita juga menjual berbagai jenis pakan koi mulai dari lokal sampai impor juga ada, mulai dari sapi kari impornya, JPD, hasil. Untuk lokalnya sendiri saya pakai istilahnya mah ngejual bulan, makan kohaku, MKM, lokal Kalimantan, ya hampir mulai lengkap lah. Jadi bisa Hiroyuki juga ada. Nah, untuk media filternya saya jual ada biobol, media filternya itu jaring layang, oyster. Ya untuk peralatan kolam koi insya Allah diproteksi lengkap dan harganya pun terjangkau. Biasanya saya ada media sosial juga, Instagram saya protective coitis, itu di Instagramnya ada protective coitis. Untuk Tokopedia-nya sama di protective coitis, Facebooknya ya mungkin ada Nur Jamil ya untuk di Facebooknya. Dan kita juga kalau ada mau show mungkin di hobi ada ikan-ikan yang pengen nyobain disaukan, nah bisa di-handling kan di kita. Karena pengen didaftarin disaukan nyobain, bisa di-handling ke saya sendiri atau ke protective. Untuk sekarang mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Dan untuk tanya-tanya mungkin bisa catat nomor HP saya mungkin nanti di bawah ini ya, di bawah ini. Dan Instagramnya boleh, mau berkunjung ke sini juga boleh di Kompleks Bukit Cibiru Raya, Blok B nomor 70A.
daerah Cibiru ya, nanti bisa kontak aja langsung. Dan untuk tips and triknya mungkin sampai di sini, dan terima kasih juga kepada media kita, channel media kita, dan jangan lupa di subscribe.